Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pagi hari ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Kau ubah ratapku. Ratapku jadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Ibu jemaat sekalian, introitus pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27 yang mengatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Mari kita sambut intro kita dengan memuji pujian, melayani lebih sungguh.
sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara-saudara, silahkan duduk. Hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman, yang kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang mengatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud penyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah Allah
terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita, seperti yang tertulis pada Yohanes 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan, berikan hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan marilah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mendoakan anak-anak sekolah minggu yang masuk ke dalam ruang belajar mereka. Untuk itu kami undang anak-anak sekolah minggu serta kakak gurunya untuk ke depan. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sehati bersama-sama kita berdoa untuk anak-anak sebelum mereka mendapat bagiannya dalam ruangan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu kepadamu ya Tuhan. Mereka adalah milik-Mu dan mereka juga rindu mendapatkan bagian berkat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan kehidupan mereka, sehingga setiap puji-pujian, setiap kebenaran firman Tuhan yang mereka rasakan bersama-sama di ruang mereka masing-masing boleh mengubahkan kehidupan mereka. Dan tepat pada waktunya mereka mampu mengaku secara pribadi bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan para guru-guru sekolah minggu yang akan menjadi saluran berkat baik melalui kebenaran firman Tuhan dan memimpin pujian. Tuhan memberkati mereka. Seluruh persiapan mereka tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan-Mu ya Roh Kudus. Oleh karena itu mampukan mereka untuk menyampaikannya sampai anak-anak ini bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua, keluarga yang sudah membawa anak-anaknya untuk datang kepadamu. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang beracara dalam ruangan mereka. Tuhan kuduskan, sucikan semua alat-alat yang dipakai, bahkan ruangan yang ada. Kami percaya Roh Kudus turut bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pagi hari ini pelayan firman Tuhan adalah Pendeta Ibu Riana Manjadewi. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan memuji dengan pujian Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah
jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sehati kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami baru naikkan kepadamu, bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 1 minggu sudah kami lalui bersama-sama dengan Engkau, dan hari ini kami bersekutu bersamamu dan juga dengan saudara-saudara seiman dalam rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk pembentukan demi pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena seperti firman-Mu katakan, jadilah sempurna karena aku sempurna. Ini hati kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan dan kuduskan kami. Biar setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar jatuh di tanah yang gebur dan tepat pada waktunya menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu ya Bapa. Segala persiapan hamba tidak ada artinya apa-apa tanpa pengurapan yang daripada-Mu. Mulut, lidah, bibirnya dan hatinya, biarlah ya Tuhan Engkau sucikan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Setiap roh-roh lain yang ingin mencuri benih kebenaran firman Tuhan, kami sehati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, keluar dari tempat ini. Dan kami pertaruhkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini, menegur kami, menguatkan kami, dan mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mohon izin saya memakai terjemahan baru 2, dan saya rindu kita bersama-sama membacakan ayat ini secara responsoria. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap.
Nanti pada ayatnya yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 11, demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Silakan. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan antara orang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang mendapat pelarian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaan yang menyala, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seperti pasangan. Sama-sama? Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema minggu ini dari kalender sinode yang diberikan untuk kita semua jemaat Tuhan adalah pemimpin berhati gembala. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bulan September ini, dari pertama saya mengawali dengan tema kepemimpinan, dan sampai minggu keempat saya mengakhiri bulan ini dengan tema kepemimpinan. Kalau kita ditanya, mau nggak jadi pemimpin? Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Mau nggak jadi pemimpin? Mau. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi pemimpin itu karunia Tuhan. Kalau kita dipercaya menjadi pemimpin, itu karena Tuhan yang menetapkan. Seperti yang kita baca dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-1. Kalau kita sudah jadi pemimpin Bapak Ibu, begitu sudah jadi pemimpin, sudah menjadi. Kalau ditanya mau. Tetapi ketika sudah menjadi, kira-kira mudah atau tidak? Sama sekali tidak. Ya, semua senyum-senyum. Memang jadi pemimpin itu enak. Menjadi orang yang dihormati, kira-kira seperti itu. Menjadi leader dalam segala sesuatu. Tetapi ada konsekuensi dan tanggung jawab. Seperti tema kita hari ini, pemimpin berhati gembala. Kalau kita belajar dari kitab 1 Petrus, kita melihat bagaimana Petrus dari pasalnya yang pertama sampai dengan pasal yang kelima berisi tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan inilah yang dirindukan
Kita sebagai umat pilihannya, anak-anak Tuhan juga mengalaminya. Jadi kalau ada yang menyampaikan ikut Yesus semuanya berjalan lancar, tunggu dulu. Karena 1 Petrus menuliskan penderitaan-penderitaan yang dialami ketika kita menjadi pengikut Yesus. Dan itu yang Yesus ingin ajarkan untuk kita anak-anaknya pada pagi hari ini. Bagaimana Rasul Petrus, dia yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, betul? Ada 2 orang di lingkaran pertama Tuhan Yesus yang sudah menyangkal Yesus Kristus. Yang pertama, Yudas Iskariot. Yang kedua adalah Petrus. Tetapi kita tahu nasib akhir dari Yudas Iskariot. Karena dia tidak bertobat dan tidak bersungguh-sungguh kembali kepada jalan Tuhan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan caranya. Selesai sejarah Yudas Iskariot sampai di situ. Petrus, ketika dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa kali? 3 kali. Tetapi dengan kerendahan hatinya, dia kembali kepada jalan kebenaran itu. Dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Petrus menjadi orang yang luar biasa besar di tangan Tuhan. Akhir hidupnya, dia merasa tidak layak untuk disalib ketika dia harus disalibkan. Dia merasa tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Dia memilih disalibkan, kepalanya di bawah. Betapa Petrus menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Kita bisa memilih. Ketika kita sudah melakukan dan jauh dari kehidupan apa yang Tuhan kehendaki, berdosa, cepat-cepat bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Karena pintu Tuhan itu terbuka untuk siapa yang mau datang kepadanya. Seperti Petrus. Penderitaan yang dialami, dia tahu bahwa dia mau meneladani Yesus. Dan itu yang Yesus kehendaki untuknya dan untuk kita semua sebagai anak-anaknya. Tetapi penderitaan-penderitaan yang kita alami, karena Yesus sudah menanggungnya di kayu salib, kita tidak akan menanggung seorang diri. Ada Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita. Oleh karena itu, kalau semua mau jadi pemimpin, hari ini kita bersama-sama belajar menjadi pemimpin yang berhati gembala. Ya. Kalau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada gembala-gembala. Dari awal kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu. Gembala itu sudah ditulis. Ya, di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-2 ditulis bagaimana gembala itu sudah ada sejak dituliskannya firman Tuhan. Demikian juga di dalam Wahyu 20 ayatnya, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Di sana juga ditulis tentang gembala. Betapa pentingnya untuk mengakhiri bulan kepemimpinan di bulan September ini. Kita belajar memiliki pemimpin yang memiliki hati seorang gembala. Gembala tempatnya di mana Bapak Ibu Saudara? Di istana? Enggak. Di mana? Di padang gurun. Kalau tempatnya susah, ya, airnya kering, dia harus mencari tempat yang berair untuk domba-dombanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar. Di dalam Alkitab ada gembala Abraham sebagai gembala, Musa sebagai gembala, demikian juga Daud juga sebagai gembala. Ada gembala-gembala yang lain di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang seorang pemimpin, kalau kita melihat sudut pandang pemimpin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemimpin kita bisa melihat dari 2 sisi. Bagaimana pemimpin itu memiliki otoritas dan sekaligus pemimpin adalah sebuah kepercayaan. Amin. Ketika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin, kita memiliki otoritas. Tetapi di situ kita juga mengemban satu kepercayaan.
Jadi pemimpin itu mempunyai dua sisi. Iya, punya kewenangan, tetapi punya kewajiban atau konsekuensi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, di dalam dunia kepemimpinan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, seorang pemimpin bukan hanya sebagai penguasa, melainkan pemimpin sebagai pelayan. Di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-11 dituliskan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pemimpin dalam konsep pemimpin sebagai gembala, pemimpin yang menjadi pelayan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin sudah berulang kali kita mendengar tentang pemberitaan ini. Tetapi hari-hari ini kita diingatkan. Karena pada kenyataannya banyak orang sudah tidak respek lagi kepada pemimpinnya. Kita melihat kenyataan, tidak hanya di dalam gereja, bahkan ada di luar gereja sana. Padahal pemimpin adalah orang yang Tuhan percayakan, Tuhan yang memilih untuk dia ditempatkan di tempat itu. Kalau kita melihat konsekuensi dari seorang pemimpin, begitu jadi rasanya bergumulnya lebih lagi dan lebih lagi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyadari memang Tuhan yang menempatkan seorang pemimpin, kita bersyukur. Pasti Tuhan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini banyak orang tidak respek kepada pemimpinnya, kita sebagai gereja Tuhan, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bersama-sama kita melihat, bahkan kita semua sama-sama melihat pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Kalau semua mau jadi pemimpin itu benar. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Amin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri untuk kita menjadi orang-orang yang taat dan menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya berkewajiban pimpin diri saya sendiri karena Tuhan mempercayakan kehidupan di dalam diri saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui tema pada pagi hari ini, mari kita melihat bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berhati gembala. Kita melihat ayatnya yang kedua dari bacaan kita pada pagi hari ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Yang pertama-tama, bagaimana menjadi pemimpin yang berhati gembala. Pemimpin yang berhati gembala harus menyadari bahwa kalau dia menjadi pemimpin, itu ada dalam rencana Allah. Amin. Ketika saya mengawali bulan September dengan tema kepemimpinan, saya katakan, pemimpin itu dilahirkan dan juga dibentuk. Kapasitas dilahirkan itu sedikit, tetapi proses pembentukan orang untuk menjadi pemimpin itu yang panjang. Sehingga seringkali ada statement, pemimpin itu dibentuk. Menjadi untuk seorang pemimpin itu dibentuk. Karena bagaimana kita meresponi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu ada di kepemimpinan itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin untuk diri sendiri, apakah benar kita sudah menjadi pemimpin yang berhati gembala untuk diri kita sendiri? Tunduk dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memang yang Tuhan sudah percayai untuk menjadi pemimpin. Hal ini tidak hanya dalam lingkup gereja, kita keluar, pemimpin yang ada di luar sana juga termasuk orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan. Tetapi bagaimana kepemimpinan yang mereka praktekkan di dalam praktek sebagai seorang pemimpin, itu yang kira-kira perlu kita
analisis lagi, perlu kita lihat lagi. Tetapi tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Itu firman Tuhan. Amin. Ketika pemimpin itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti Tuhan punya rencana untuk kehidupan saya, untuk kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berproses untuk kita taat kepada firman, bahwa tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Itu pemimpin yang berhati gembala. Bagaimana dia? Tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada ayatnya yang kedua, janganlah mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Tadi sudah saya sampaikan, Matius 23 ayat yang ke-11. Barang siapa yang ingin besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Jadi pemimpin yang berhati gembala adalah pemimpin yang tahu untuk melayani. Karena dia tahu, kalau dia jadi pemimpin, bukan karena dia cakap, bukan karena dia mampu melakukan segala sesuatunya sempurna, baik, tetapi karena memang Tuhan yang merencanakan dia menjadi pemimpin. Berproses untuk menjadi seorang hamba, tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Rasul Paulus juga menuliskan bahwa seorang prajurit tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan tuannya. Itulah pemimpin yang berhati gembala. Dia tahu bagaimana dia harus mempraktekkan kepemimpinan yang Tuhan sudah percayakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di awal saya katakan, semua kita adalah pemimpin, amin. Minimal memimpin diri kita sendiri. Sulit enggak menaklukkan kemauan dalam daging kita sendiri? Saya sulit, Bapak Ibu. Ya, sulit. Untuk menaklukkan paling susah itu adalah menaklukkan diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan menuliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-7 dituliskan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu dalam perjalanan kehidupan ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita sudah menyerahkan semuanya. Seringkali yang kita buat dalam kehidupan ini, ya sudah, aku berserah kok. Berserah semuanya, aku serahkan. Ya. Jangan seperti orang Jawa ya, saya dari Jawa. Ada statement yang bilang, dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Ini berserah enggak Bapak Ibu? Enggak. Ya. Dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Ini bukan berserah namanya. Kalau berserah, lepaskan semuanya. Lepaskan betul-betul semuanya ini kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Khawatir masih ada di dalam hati kita? Masih. Kalau saya masih berdiri di tempat ini, Bapak Ibu Saudara masih duduk di tempat ini, pasti masih punya khawatir. Kalau enggak punya khawatir, berarti alamatnya sudah berbeda sama saya. Amin. Tetapi Tuhan katakan serahkan. Itu membuktikan bahwa masih ada. Karena diawali dengan kata serahkan. Masih ada di dalam diri kita tentang kekhawatiran itu. Tetapi Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara kamu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memiliki hati sebagai gembala, dan kita tahu kita adalah ada untuk menggenapi rencana Tuhan. Segala kekhawatiran kita serahkan kepada Dia. Jangan dipegang ekornya, serahkan semua kepada Tuhan. Pasti beres, amin. Walaupun dalam segala persoalan apapun juga yang kita alami, mungkin tidak selesai, tapi kita mampu menanggungnya, amin. Karena kita tahu
Setiap proses yang dialami Tuhan punya rencana. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin siap untuk menjadi teladan. Mari kita lihat ayatnya yang ketiga. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tadi kita semua sudah mengerti. Gembala tempatnya bukan di meja, di belakang meja maksudnya ya. Bukan di belakang meja, bukan di depan komputer dan lain sebagainya. Ini konsep di masa yang lalu ya. Kalau kita memang kehidupan gembala kan seperti itu. Dia ada di padang gurun bersama dengan domba-dombanya. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari bacaan kita pada pagi hari ini? Menjadi seorang pemimpin siap menjadi teladan. Amin. Susah Bapak Ibu jadi teladan? Susah. Di dalam Ibrani dituliskan banyak saksi yang melihat kita. Menjadi seorang pemimpin yang berhati gembala harus siap menjadi teladan. Jangan memperlakukan domba-domba yang dipercayakan dengan paksa, seolah-olah kita menguasainya, tetapi dengan rendah hati. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Dia seorang gembala yang luar biasa. Bukan ribuan domba yang Tuhan percayakan kepada gembala, kepada Daud. Hanya firman Tuhan menulis dalam 1 Samuel, hanya berapa? 2-3 ekor domba yang dipercayakan. Tetapi bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala? Di sini kita belajar prinsip dari kepemimpinan seorang gembala. Tuhan tidak pusing dengan jumlah. Amin. Urusannya apa? Pemimpin dengan Tuhan. Makanya Tuhan harus menjadi, kita sebagai pemimpin harus menjadi teladan, itu yang Tuhan kehendaki. Saya minta tolong untuk Kak Anita bacakan dari Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat yang ke-70 sampai dengan ayat yang ke-72. Ya. Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72. Bagaimana kita belajar dari kehidupan Daud sebagai seorang pemimpin? Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72, demikian firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Terima kasih. Bagaimana tuh Daud menjadi gembala? Dipilihnya dia. Dari mana? Dari padang belantara yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba untuk menggembalakan umat Israel, Yakub. Tapi dia melakukannya dengan ketulusan dan dengan kecakapan tangannya. Tuhan tidak pakai apa yang tidak kita miliki. Amin. Tetapi mari kita menjadi teladan dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati gembala. Musa, kalau kita belajar dari kehidupan Musa, kita bisa membaca dari kitab Keluaran. Dia seorang gembala yang luar biasa. Dia terkenal dengan orang yang rendah hati. Bahkan terkenal dengan hati yang lemah lembut. Hati yang lemah lembut adalah orang yang senantiasa bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Daud juga melakukan seperti itu. Ketika dia mau berperang, dia datang dulu kepada Tuhan, dia berdoa. Strategi apa Tuhan yang harus aku lakukan ketika menghadapi tentara ini? Dengar nanti ada bunyi di pohon kertau, baru kamu berangkat. Ini Daud. Demikian juga Musa. Musa memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dia rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tahu yang dia bawa adalah bukan orang yang taat. Bangsa ini bukan bangsa yang taat, tetapi bangsa yang
tegar tengkuk. Dan mudah sekali untuk mengkhianati Tuhan. Ya, kalau kita lihat sejarah Israel. Ketika Tuhan berhubungan pribadi, dipanggilnya Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima janji-janji Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Hanya 40 hari, tetapi dengan mudahnya bangsa Israel di bawah. Dia protes, siapa yang akan pimpin kita? Musa tidak bertanggung jawab, padahal Musa di atas sedang menghadap kepada Tuhan. Tuhan yang panggil dia, bukan maunya sendiri. Di bawah mereka beramai-ramai untuk menyembah lembu emas. Tuhan murka? Iya. Musa marah? Iya. Dia jengkel sebagai seorang pemimpin, orang yang lemah lembut. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dia lakukan? Dia lemparkan batu itu dan akhirnya pecah. Dalam situasi yang seperti itu Tuhan berkata bahwa dia akan memurkai bangsa itu. Tetapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia tahu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan dia tahu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dia berdoa duduk di bawah kaki Tuhan. Dia berkata, jangan murkai bangsa ini Tuhan. Kalau belas kasihan-Mu tidak turun atas bangsa ini, biar namaku saja yang dihapus dari kitab kehidupan. Musa berdiri di hadapan Tuhan. Dia menawar karena apa? Dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak pikir saya sudah bertemu dengan Tuhan 40 hari. Bahkan ketika saya turun wajahnya ditulis firman Tuhan berkilau-kilauan penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika dia di bawah, dia mendapati umat Tuhan berkhianat lagi dan menduakan hatinya dengan Tuhan. Berzinah dengan ilah-ilah yang lain. Musa berdiri di hadapan Tuhan dan dia berkata, dirinya saja, tetapi belas kasihan turun atas umatnya. Inilah Tuhan bekerja dengan luar biasa kepada pemimpin-pemimpin yang tahu memiliki hati gembala, bukan memperlakukan domba-dombanya dengan paksa seolah-olah memerintah atasnya, tetapi dia tahu bagaimana mengambil tugasnya. Yang ketiga, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita lihat bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang berhati gembala. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat ini, Tuhan membenci orang, semuanya diam. Tuhan membenci orang sombong. Menjadi pemimpin bukan untuk disombongkan, amin. Tetapi pemimpin yang melayani, pemimpin yang rendah hati. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Kalau di sini dikatakan, ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berhati gembala, harus memiliki kerendahan hati. Diingatkan, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Maksudnya apa? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya di tempat ini, saya belajar banyak dari senior saya, Pak Alep. Bu Evi ada di sini. Orang-orang tua yang lebih dulu menjalani kehidupan ini lebih panjang dari kita. Dari saya belajar dari kehidupan mereka. Bagaimana mereka setia. Bagaimana harus membayar harga untuk dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang di sini,
yang sudah lebih senior dari saya belajar dari kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena firman Tuhan mengingatkan, anak muda lebih didorong apa? Dengan emosi sesaat. Maunya ini harus saat ini. Padahal ada setiap proses yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pemimpin yang memiliki hati gembala harus memiliki kerendahan hati. Orang muda belajar kepada orang tua. Berikanlah rendah hati. Tuhan katakan Tuhan membenci orang congkak. Ini yang selalu mengingatkan saya. Tidak ada artinya kita sombong. Karena ini yang Tuhan kehendaki. Menjadi pemimpin yang berhati gembala. Saya tidak pernah merasa risih ketika saya harus menyapu halaman depan bersama dengan Pak Enin. Saya tidak pernah merasa risih di tempat ini ketika harus membersihkan kamar mandi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Belajar dari Yesus. Bagaimana dia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Teladan kerendahan hati yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dia adalah gembala agung yang menuntun kita, yang menolong kita. Seperti kalau pada pagi hari ini kita sama-sama membaca dari berita anugerah Yohanes 10 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa gembala yang baik? Gembala agung, Yesus Kristus. Kita untuk memiliki hati gembala sebagai orang-orang yang memimpin, belajar dari Sang Gembala Agung. Siapa? Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kerendahan hati untuk kita memimpin, menjadi pemimpin. Memimpin diri sendiri perlu kerendahan hati? Iya. Amin. Perlu kerendahan hati untuk memimpin diri kita sendiri. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan senantiasa bertanya kepada Tuhan, apakah betul Tuhan yang sudah saya lakukan? Karena kita percaya bahwa kita ada untuk menggenapi rencananya. Amin. Bagian yang keempat. Wah, ini masih ada sampai 10 ini. Jadi kita bisa sampai sore di sini. Langsung gabung ikut PKM nanti sore. Senyum-senyum semua ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ayat yang keempat? Bagian yang keempat dari kita pada pagi hari ini, kita lihat ayatnya yang ke-8. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam terjemahan baru bagian 2, kalau di terjemahan yang lama ya, yang tahun 74, itu sabar dan berjaga-jagalah. Tetapi di yang sudah disempurnakan ini dituliskan seperti ini, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemimpin yang berhati gembala harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Karena apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari siapa yang bisa ditelannya. Berjaga-jaga itu bagus. Bagus. Peribahasa saja menulis, sedia payung sebelum hujan. Saya kalau pergi kemana-mana, saya bawa motor, selalu ada jas hujan. Karena kita nggak tahu, iya kan? Kapan Tuhan kasih hujan buat kita? Nggak ada yang bisa bikin hujan. Kalau sekarang pun ada hujan buatan, mendung-mendung, gerimis-gerimis, tapi nggak hujan juga. Tetapi kalau Tuhan yang kasih hujan langsung langsung dari pusatnya. Makanya saya selalu bawa. Demikian juga di mobil-mobil, saya yakin Bapak Ibu yang bawa mobil pasti ada payung, ya. Iya, berguna. Panas juga bisa pakai payung, hujan juga kita pakai. Peribahasa saja bilang begitu, apalagi firman Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jagalah, karena lawanmu si iblis berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kasih satu prinsip.
iblis itu sabarnya luar biasa, melebihi kita. Tapi sabar apa? Sabar menunggu kita jatuh. Amin. Sabar menunggu kita jatuh itu iblis. Jangan mau kalah Bapak Ibu. Sabarlah menunggu waktu Tuhan. Sabarlah mengikuti proses Tuhan. Saya juga belajar seperti itu. Karena sabar bagian dari buah roh yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu bagian yang keempat apa? Pemimpin harus mampu berjaga-jaga. Tundukkan. Kalau kita mengaku Yesus Kristus ada di dalam diri kita dan Roh Kudus memimpin hidup kita, katakan, taruh roh kerendahan hati dan mampukan aku untuk berjaga-jaga. Senantiasa, karena apa? Celah kecil saja sudah bisa berbahaya. Kemarin sesi terakhir kita belajar tentang, mari Bapak Ibu saya mengundang, kita bersama-sama belajar Alkitab, bukan PA ya, kalau PA itu sudah takut mungkin dengan judul itu. Mari kita Bible study, lebih keren ya kata dari Bible study, kita sama-sama belajar bagaimana sifat dosa. Apa sifat dosa Bu Aleta? Yang keenam dari bahasa Yunani dari Perjanjian Baru. Apa maknanya? Liar, betul Bu. Sifat dosa itu liar Bapak Ibu. Dan ini yang dipakai iblis untuk masuk celah kepada anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah puas. Ini dosa. Jadi senantiasa mengintip. Kalau kita belajar dari kehidupan Perjanjian Lama Kain dan Habil, ketika Kain marah karena persembahan Habil yang diterima, firman Tuhan menulis apa? Dosa sudah mengintip. Ya, ada celah kecil saja sudah membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita tahu, kita belajar melihat hal ini, berjaga-jaga dan waspada itu penting. 3 bulan berturut-turut saya mengajar di tempat ini, di-share juga di komunitas manusia dan dosa. Ketika kita tahu hal ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan luar biasa, kerendahan hati Allah, Dia mengambil rupa seorang hamba karena kasihnya kepada kita, ketaatannya, itu yang perlu kita teladani bersama. Berjaga-jaga dan waspada, karena lawanmu si iblis berjalan berkeliling di sekitar kita mencari siapa yang bisa ditelannya. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Petrus. Sebagai orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, dia yang sungguh-sungguh sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita lihat siapa dia, dulu pernah menyangkal Yesus. Ya, Tuhan tidak melihat yang dulu. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang. Ada tanggung jawab di sini. Kematian bersama-sama dengan Yesus Kristus ketika kita lahir baru di dalam Tuhan. Hendaklah ini menjadi titik balik di dalam kehidupan kita. Untuk kita sungguh-sungguh mengisi kehidupan baru ini dengan hidup takut akan Tuhan. Memimpin diri kita dulu. Dengan menyadari bahwa hidup kita dalam rencananya. Dengan menyadari bahwa kita harus senantiasa memimpin, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Demikian juga kita harus menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi kita perlu rendah hati dan selalu waspada. Berjaga-jaga karena lawanmu si iblis berkeliling di sekitar kita untuk menelan siapa yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat hal ini. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan pada pagi hari ini.
pada ayat yang ke-9, 10, dan 11. Mari kita belajar bersama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati gembala, apa senjata kita yang pertama? Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Bapak Ibu, kalau kita lihat definisi iman, apa? Roma 10 ayat 17. Minta tolong untuk slide ditayangkan, kita akan baca bersama-sama. Apa itu iman? Untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan, untuk kita menjadi pemenang sebagai pemimpin-pemimpin yang berhati gembala. Roma 10 ayat yang ke-17, Kak Andreas. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menulis, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Artinya apa? Bergaulah erat dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan serangan dari si jahat kalau kita tidak punya senjata, yaitu iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Di terjemahan yang lain, saya menulis dari Alkitab yang terbuka, dituliskan, jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Iman kita timbul, muncul ya dari terjemahan yang baru. Terjemahan yang lain lebih jelas lagi. Ya, dikatakan seperti ini, bahasa Indonesia masa kini. Saya mengutip, dituliskan seperti ini, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Firman Tuhan diberitakan karena ada orang yang memberitakan. Siapa yang Tuhan tugaskan untuk memberitakan? Anak-anak Tuhan dengan imannya. Makanya Tuhan tetapkan kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Tujuannya apa? Ini yang disampaikan. Mari kita bersama-sama, bagaimana kita bisa melawan? Kita baca boleh, tapi minta Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Dan memang harus membaca. Meminta Roh Kudus untuk menuntun kita. Supaya ketika segala sesuatunya datang, iblis berjalan di keliling kita, kita bisa langsung tolak dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Ketika kita ketakutan, saya mengajar anak-anak sekolah minggu seperti itu, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau selama-lamanya. Itu baru satu. Kita bersyukur. Firman Tuhan itu janji, ya, perintah-perintahnya. Tetapi ada janji-janji yang akan kita nikmati ketika kita melakukannya. Makanya bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan perintahku. Jangan sampai aku sudah berbuat mukjizat, aku sudah berdoa, aku sudah menyembuhkan orang sakit, tapi di akhirnya Tuhan tanya, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Itu menegur saya dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Pelaku firman itu penting, amin. Mengingatkan saya dan untuk kita semua supaya menjadi pemimpin yang berhati gembala. Kita pun pemimpin untuk diri kita sendiri, memiliki hati gembala yang rendah hati seperti Yesus yang begitu rendah hati. Ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan
Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang yang ikut Yesus itu mau diproses, amin. Orang ikut Yesus itu selalu mau berubah. Kalau enggak berubah-berubah, perlu dipertanyakan. Benar enggak sih Bu Ana ada Yesus enggak di hatinya Bu Ana? Kok Bu Ana enggak berubah-berubah? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau Yesus ada di hatimu, karena yang Dia kehendaki dia sempurna seperti Dia sempurna. Seperti pujian yang tadi kita naikkan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dibentuk susah? Iya. Dibanting-banting, diamplas, dibakar. Ya, kalau itu perumpamaan tukang periuk. Belum lagi perumpamaan tentang emas. Dibersihkan, digosok, dipisahkan antara tanah dan biji-biji emas itu. Supaya terang kelihatan, oh iya dia benar emas. Setelah itu kalau mau dijadikan perhiasan, dimasukkan lagi di mesin pemanas. Sekian derajat dia harus dimasukkan. Karena apa? Yesus menghendaki kita sempurna. Jalani proses. Mari kita bersama-sama dengan saudara seiman dimanapun juga ikut Yesus masuk dalam proses Dia. Amin. Karena apa? Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Jelas? Tuhan yang memilih kita untuk memimpin pertama-tama diri kita sendiri. Dia yang telah memilih, Dia bertanggung jawab, Dia memberikan karunia kepada kita untuk kita diteguhkan, kita dikokohkan, ya, untuk kita diperlengkapi, walaupun kita harus menderita. Karena apa? Untuk kemuliaan Dia. Amin. Kita diberikan kemampuan, dikokohkan maksudnya apa? Enggak apa-apa. Kalau kamu ada, kamu harus mengalami proses yang begitu berat. Enggak apa-apa, aku yang memilih kamu. Aku yang akan memberikan kepadamu kekuatan dan mengokohkan kamu sebagai pemimpin yang aku pilih. Sebagai orang-orang yang akan aku pakai untuk menjadi berkat di luar sana. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Untuk mereka diselamatkan, menerima kasih karunia Tuhan. Dia akan meneguhkan, bahkan Dia tidak akan pernah putus di tengah jalan selama kita mau setia. Setia itu ada harga yang harus dibayar. Ya, untuk menjadi pemimpin yang berhati gembala, setia seperti Daud, ya. Ketika dia mau menjadi panglima perang, ketika dia dilihat sebelah mata, karena pasti pakaiannya ya begitulah namanya gembala, pasti dia bau matahari. Ya, karena dia ada di padang belantara. Dia ditanya, siapa kamu? Oh, saya seorang gembala. Kamu memang bisa berperang? Saya bukan panglima perang. Tetapi ketika domba-domba saya menghadapi serigala atau harimau, saya menghadapinya dengan merobek mulutnya. Akhirnya selamat domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Kasih karunia cukup untuk kita, supaya pilihannya dalam kehidupan kita semakin diteguhkan, semakin kokoh, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita menderita, tapi penderitaan itu sementara kata firman Tuhan, enggak selamanya. Yang penting setia saja, karena penderitaan itu enggak selamanya. Ada janji Tuhan ayat yang ke-11, Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dia berkuasa menghentikan semua itu. Sudah cukup penderitaanmu sampai di sini. Sudah waktunya kamu dimuliakan supaya melalui hidupmu banyak orang percaya kepada Yesus. Amin. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kembali kita diingatkan. Miliki hati seorang gembala, menjadi pemimpin yang memiliki hati gembala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Gembala kami yang agung, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Teguhkan firman-Mu ya Bapa, supaya kami semakin rendah hati dan menyadari kalau kami ada, kami untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih untuk proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan menginginkan kami untuk kami menjadi orang-orang yang taat dan setia. Supaya Tuhan pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami sampaikan ini Tuhan boleh berakar dan bertumbuh dalam hati kami, tepat pada waktunya menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Marilah sebelum kita bersama-sama sehati kita berdoa, kita angkat pujian bumi penuh kemuliaannya. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu sehati bersama-sama. Kami mau berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan negeri ini yang sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon damai sejahtera Allah melingkupi negeri ini ya Tuhan. Di setiap kota-kota, desa-desa, bahkan sampai dengan ke pelosok-pelosok, biarlah damai sejahtera Allah mengawal negeri ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo di penghujung pemerintahannya. Kami serahkan beliau ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu serta pewahyuan yang daripadamu terus melingkupinya. Tuhan menjaga keluar masuknya dimanapun Pak Jokowi ada. Kami juga berdoa untuk partai-partai politik yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seringkali partai politik inilah yang memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin partai-partai politik yang ada. Berikanlah damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga situasi dan kondisi pesta demokrasi yang akan kami jalani boleh berjalan dengan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, siapapun pemimpin yang akan terpilih, baik presiden dan wakil presiden, kami minta orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu yang mengatakan, hati raja-raja ada di tangan Tuhan, dan kemanapun juga Engkau mampu mengalirkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan keberadaan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau kami menjadi bagian dari bangsa ini.
kami sebagai gereja Tuhan mendapat panggilan untuk kami terus berdoa bagi negeri ini. Karena rencanamu, gereja ini ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tetap membawa TNI dan Polri sebagai keamanan di garda depan di negeri ini. Biarlah benar-benar boleh berfungsi sesuai dengan peran mereka, menjaga keamanan, situasi, dan kondisi negeri ini. Berikanlah takut akan Tuhan untuk semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang duduk di TNI dan Polri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk situasi dan kondisi di daerah-daerah yang mungkin sedang mengalami bencana alam. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan. Tuhan memakai anak-anak Tuhan, memakai pemerintah-pemerintah daerah, bahkan memakai LSM menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. GKI Persekutuan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Besarkan gereja-Mu ini di dalam tangan-Mu yang kuat ya Bapa, supaya kami mampu melihat rencana Tuhan yang indah untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terus Tuhan bimbing, Tuhan terus sertai dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati. Pakai mereka menjadi garam dan terang Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka melayani melalui pekerjaan mereka masing-masing. Supaya melalui kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan mereka tahu melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu jemaat ini bertumbuh secara kualitas pengenalan akan Engkau. Kami bersama-sama di tempat ini merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Taruh rasa haus dan lapar akan Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa setia mencari Engkau dan tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan yang sedang mencari pekerjaan, pergumulan untuk studi mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dalam setiap pergumulan. Dan berikan iman kepada kami bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pok Gyokwa, Bapak Arianto, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Yuli Angkau. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang memulihkan dan Tuhan sendiri yang terus menjaga. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan tetap ada harapan dan semangat untuk saudara-saudara kami ini yang sakit. Demikian juga untuk anak-Mu Giana ya Tuhan yang pada saat ini sedang sakit. Tuhan sendiri tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkannya. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anak-Mu Agatha yang sudah selesai proses tindakan medis yang sudah dilakukan pada hari Kamis yang lalu. Tuhan, kalau Engkau mampu melakukan mukjizat sebelumnya, kami percaya mukjizat-Mu itu nyata. Dan Engkau sanggup melakukan semuanya lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih daripada apa yang dilakukan oleh tim dokter yang menanganinya. Dalam masa recovery di rumah sakit ini Tuhan, kami serahkan anak-Mu Agatha ke dalam tangan Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesabaran, dan biarlah selalu mengucap syukur dari mulut, lidah, bibirnya, dan hatinya bahwa Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kekuatan untuk suami dan keluarga besarnya yang terlibat di dalamnya.
Bahkan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami mendukung saudara kekasih kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam masa recovery selama di rumah sakit dalam 1 minggu ini, Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan terus memberikan kemajuan demi kemajuan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami tidak tahu, kami tidak bisa sebutkan nama mereka ya Tuhan. Karena keterbatasan kami, Tuhan jaga dan lindungi mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada bepergian, keperluan tugas kantor, ataupun mereka ada di luar kota, jaga dan lindungi mereka ya Bapa. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sengaja menjauh dari persekutuan dengan Engkau. Kami sehati, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tarik kembali dia Tuhan, untuk mereka mau bersekutu bersama-sama dengan kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat dalam masa-masa ujian tengah semester minggu-minggu ini. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran dalam kehidupan mereka, supaya melalui prestasi mereka nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal, bahkan lingkungan gereja ini. Pakai kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan yang hidup untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami memancarkan damai sejahtera Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Dan sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita akan memuji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami persilakan dulu. Kami akan bacakan tambahan warta tanggal 24 September 2023. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Riana Manjadewi yang telah membawakan firman pada pagi siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu, keluarga dan pelayanan. Yang kedua adalah ibadah Nuansa Muda atau PKM akan dilaksanakan pada Minggu hari ini tanggal 24 September pukul 17 bertempat di gereja dengan pelayan firman adalah Pendeta Bapak Tito Prabowo dengan tema kekuatan. Yang ketiga, dikarenakan satu dan lain hal, maka penuguhan Pendeta Bapak Alfian Cerawung sebagai pelayanan umum di Gereja Kristen Ekumen Indonesia Jemaat Persekutuan yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini ditunda. Dengan demikian kami sampaikan. Yang keempat adalah ibadah bersama kaum Bapa se-GKOI akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 pukul 10 bertempat di GKOI Jemaat Bahtera Kasih Perum Adiaksa ya, Blok D 16 nomor 1 Tangerang dengan tema adalah Bapak yang Bijaksana. Yang kelima adalah ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 9 di gereja. Yang keenam, akan dilaksanakan peneguhan anggota sidi jemaat atas nama Megah Handayani pada Minggu tanggal 8 Oktober 2023 pukul 9 pagi. Kami undang untuk Ibu Megah untuk bangkit berdiri. Inilah yang ketujuh adalah sakramen baptisan dilakukan setiap bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagi, kami mengundang panitia dari retreat pemuda untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, makasih Pak Ferry. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saya di sini hanya ingin menyampaikan bahwa retret remaja pemuda GKOI Jemaat Persekutuan sudah terlaksana, puji Tuhan, pada tanggal 17-19 Agustus 2023, dan memang banyak berkat Tuhan yang dicurahkan. Anak-anak remaja kita banyak yang dilawat oleh Tuhan ya dalam acara itu. Dan memang total peserta waktu itu kurang lebih beserta kakak pembina itu 24 plus pembicara, jadi sekitar 28 orang ya. Dan ini sedikit gambar-gambar yang bisa di-sharing ke Bapak Ibu, dilaksanakan di Habitat Hill ya dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Dan di situ juga selain sesi-sesi juga ada api unggun, kemudian ada refleksi, kemudian ada jurit malam juga begitu. Jadi teman-teman pemuda, remaja sangat diberkati Tuhan. Terima kasih untuk bantuan dan support dari seluruh jemaat GKOI Jemaat Persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sedikit laporan pada akhirnya adalah kemarin dana yang kita gunakan kurang lebih sebanyak 33 juta dan puji Tuhan terdapat ekses atau kelebihan dana sebesar Rp980.000. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, seperti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Biarlah kita memiliki hati yang seperti gembala, karena kita tahu rencana Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan kita siap untuk menjadi teladan, karena Kristus yang memampukan kita untuk kita terus menjalani setiap proses dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupan setiap hari di minggu yang akan datang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan
dan saat teduh. Di